Halo, selamat malam pendengar Trijaya, apa kabar Anda? Saya Riri Artakusuma, senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Trijaya FM dalam program The Leader. Dan The Leader kali ini spesial, kita menghadirkan Jojo S. Nugroho, Esos CCM CPR, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia dan Managing Director Imogen PR. Ini sudah ada narasumber kita di line telepon. Halo Mas Jojo, selamat malam. Halo Kak Riri, selamat malam. Selamat malam, sehat-sehat ya Mas Jojo ya. Alhamdulillah sehat, sehat-sehat. Alhamdulillah, Di itu penting tengah banget. badai corona, itu Benar penting banget. banget tuh, sehat. Benar. Mm. Jadi sekarang udah bukan basa-basi lagi ya, nanya sehat nggak gitu ya. Udah bukan basa-basi lagi ya. Beneran ya, Oh, beneran, benar nanya lu sehat nggak beneran gitu care kan. ya. Oke, dan pendengar Trijaya, nantinya Anda juga bisa berinteraksi, silakan di 0812 111 1046. Dan pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan membicarakan topik apa sih? Kita akan membicarakan mengenai leadership dan PR. Apa sih kira-kira hubungannya? Nah, kita akan kulik langsung nih pendengar Trijaya. Jadi mencari inspirasi pastinya nggak kenal waktu ya, apalagi di era pandemi perlu banget banyak hal yang bisa menyegarkan kita nih dan juga membuka pikiran kita untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi diri, terutama kemampuan ini yang nggak kalah penting, kemampuan leadership yang akan sangat membantu kita di berbagai situasi terutama dalam dunia kerja. Nah, pendengar Trijaya, berkaitan soal ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama Mas Jojo, atau biasa lebih commonnya nih dikenal katanya di pergaulan itu Om Jojo. Kayaknya saya panggilnya Om Jojo aja ya. Iya, ya, boleh. Nama Oke. panggungnya itu tuh. Nama panggungnya itu. Om Jojo, diceritakan dulu dong, karena tadi kan ketika kita ngobrol-ngobrol nih sebelum talk show-nya dimulai, Om Jojo baru kabar kita bahwa baru mendapatkan award terbaru nih. Ya, Nah, boleh dong disampaikan kepada kita dulu tentang perjalanan karirnya Om Jojo ini, plus juga sampai dengan sekarang achievement apa yang baru aja Om Jojo dapatkan. Silakan. ya. Ya, alhamdulillah saya baru di tengah tahun kemarin Mhm. diberikan penghargaan atau awards dari MAW Talks Award 2021 ya, sebagai salah satu dari 10 PR berpengaruh di tanah air di Indonesia. Hmm, hmm, Itu hmm, hmm. ya, itu achievement yang apresiasi dari industri untuk apa yang mungkin sudah saya lakukan selama ini gitu. Jadi memang saya dari SMA tuh senang nulis ya, Hmm, Karidi, hmm, senang hmm. nulis. Jadi kalau public speaking sebenarnya nggak terlalu, tapi saya senang nulis. Jadi akhirnya pada waktu kuliah saya cari jurusan yang bisa mewadahi gitu ya, Hmm, passion saya. Terus kemudian saya masuk jurusan komunikasi di UI. hmm. Terus kemudian setelah lulus saya sempat jadi wartawan. Sebenarnya waktu kuliah juga sempat udah jadi wartawan ya. Hmm. Jadi total kira-kira 6 tahun jadi wartawan. Baru kemudian sekitar tahun 2002 saya hijrah, saya ke dunia PR, saya jadi marketing communication-nya Honda Motor, Hmm. kemudian pindah lagi ke PT HM Sampurna, dan tahun 2006 saya mendirikan Imogen Public Relations, sebuah consultant agency gitu ya. Nah, di Hmm. consultant ini kemudian ya saya bergaul dengan banyak teman-teman CEO atau founder dari perusahaan PR, hingga tahun 2015 saya bergabung di asosiasinya, Asosiasi Perusahaan PR Indonesia sebagai humas. Hmm. Tahun 2017 saya diangkat menjadi ketua umum. Hmm. Terus kemudian 2020 saya terpilih kembali 2 periode menjabat sebagai ketua umum APPRI sampai 2023. Kira-kira begitu. Oke, ternyata sejarah panjangnya sangat-sangat luar biasa, dan ini membuat kredibilitas Om Jojo udah sangat dikenal banget nih, terutama di dunia PR gitu ya. Nah, Om Jojo, kita juga pengen tahu sebetulnya kan pada malam hari ini kita spesifik mau bicara soal antara hubungannya leadership dengan PR. Sebetulnya kalau Om Jojo lihat sendiri, dunia PR itu seperti apa sih, sampai kemampuan leadership saya yakin juga memang dibutuhkan ya bagi seorang PR itu sendiri. Betul. Cuma gimana mengkoneksikannya? Mungkin Om Jojo juga bisa sampaikan soal ini. Oke, aku mengutip sebuah riset dari Global Communication Report Mhm. tahun 2018. Report ini merilis serangkaian kompetensi ya yang dibutuhkan oleh seorang public relation di masa depan. Yang pertama adalah yang paling teratas itu adalah strategic planning. Nah, tentunya semua PR butuh kemampuan strategik gitu ya. Nah, yang kedua ini yang
terkait dengan apa yang kita mau bahas malam ini, itu adalah leadership. Jadi Hmm. leadership itu adalah skill atau potensi yang teratas yang harus dimiliki oleh seorang PR tuh 84% kalau dari risetnya. Hmm. Sementara strategi PR itu 89%. Jadi ini satu yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang profesi public relation ya, Hmm. leadership. Oke. Jadi Gitu memang tadi. udah mesti lah ya seorang PR itu memiliki jiwa leadership. Coba Mm-mm. kalau kita bicara sendiri, kalau bagi dari pengalaman Om Jojo ya, mungkin bisa sharing secara aplikatif. Makna leadership buat seorang Om Jojo sampai sekarang tetap terus aktif beraktivitas sebagai seorang PR, itu apa maknanya Om Jojo? Kalau buat aku ya, Mhm. leadership itu adalah amanah dari stakeholder kita. Ya. Oke. Dari Mhm. kita kan punya masing-masing juga punya stakeholder ya, Mhm. orang-orang yang di dekat kita gitu ya. Mhm. Jadi untuk para stakeholder ini ya kita mesti jujur, mesti benar, mesti amanah, tidak boleh memaksakan kehendak gitu ya. Ya kita juga harus bijaksana dan juga pastinya harus cerdas, harus punya vision yang jelas gitu untuk masa depan. Jadi Hmm. itu ya makna leadership buat saya. Oke, nah Ari. kita juga pengen tahu nih Om Jojo, kalau dari pandangan Om Jojo sendiri, sekian lama berkarir sebagai seorang PR, bahkan sekarang memiliki PR agency sendiri, sebetulnya apa tantangan para PR sekarang sih Om Jojo? Ya, ini menarik ya, karena Mhm. tantangan sekarang tuh beda sama dulu-dulu gitu ya. Mhm. Karena Perbedaannya di mana pada tuh Om Jojo? perbedaannya sekarang yang kita lead itu sebagai leader ya, yang Mhm. kita lead itu beda generasi gitu Kak. Ah, Dan oke. ini tahu sendiri ya, milenials kan gitu. Mhm. Nah, ini kan agak unik ya Mhm. teman-teman ini. Jadi Mhm. ada gap value yang cukup besar saya kira antara X generation dengan milenial gitu. Mhm. Biasanya bos-bosnya tuh X generation Mhm. atau bahkan sebagian masih ada baby boomer sementara anak buahnya semua milenials gitu. Nah, kan mereka unik ya, kadang-kadang kita kaget-kaget sendiri gitu. Betul, betul. Jadi kitanya yang mesti belajar, terus juga mengikuti, beradaptasi dengan cara mereka berkomunikasi ya. Mhm. Mhm. Karena ya tadi zaman yang berbeda, mereka lahir udah ada internet istilahnya gitu. Mhm. Mhm. Jadi memang sudah digital native gitu. Sementara kita kan lahir belum ada internet ya, masih Betul. TV masih hitam putih ya gitu. Mhm. Nah, jadi memang jauh banget ada value yang berbeda antara kita itu. Nah kalau saya di organisasi sih sebenarnya relatif sama ya, karena kalau di organisasi kan anggota saya adalah para CEO, para founder dari perusahaan agensi, perusahaan Mhm. konsultan. Jadi kita Mhm. relatif sama generasinya. Mhm. Hanya Mhm. saja kalau di APRI itu tantangannya adalah konflik gitu, konflik kepentingan karena kita kan sebenarnya masing-masing punya perusahaan, kita saling bersaing gitu ya. Nah, bagaimana cara menyatukan orang-orang yang saling berkompetisi ini supaya mereka bisa berkolaborasi gitu. Selama ini jadi lawan bisnis, tapi di asosiasi mereka harus saling kolaborasi. Nah, bedanya itu ininya antara Tantangannya gitu juga antara tantangannya ya organisasi dengan kemudian juga perusahaan. di perusahaan. Nah, Mm-mm. Om Jojo, ini juga kan saat ini informasi semakin luar biasa. Terus orang Mm-mm. kalau misalkan entah itu seneng, kecewa, gampang banget tuh untuk ngomong di sosial media. Mm-mm. Kalau dari sudut pandang PR sendiri, mengakomodir kondisi seperti sekarang yang kata tadi Om Jojo bilang digital native banyak orang sekarang, itu gimana sih Om Jojo, perlu yang kecakapan apa yang perlu dimiliki oleh seorang PR di era digital native ini? Oke, ya, ya. Ya, kecakapan sih memang harus yang di dalam riset tadi itu juga ada tuh. Jadi saat skill yang mesti dikuasai adalah multimedia konten sama sosial media. Hmm. Jadi kita nggak mau memang harus update sama trennya gitu. Mm, 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 mm. Bahkan satu riset terbaru mengeluarkan fakta bahwa tren di tahun 2002 itu adalah tren di mana video pendek gitu ya. Video berdurasi pendek itu akan jadi sangat populer gitu ya. Kita tahu Oke. ada TikTok gitu ya. Iya, ya, Di betul, betul. Instagram juga ada Instagram Reels, videonya, Reels ya. story, Ya,
Jadi itu jadi satu hal yang kita mesti pelajari juga Hmm, tuh. hmm. Dulu saya nggak suka TikTok, tapi ya sekarang Mau karena nggak mau. trennya ke arah sana mau nggak mau ya saya pelajarin. Oke, 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 oke. Jadinya ikutan juga gitu ya Om Jojo ya. Yang tadinya mungkin aduh nggak minat, tapi kenapa kok tiba-tiba anak buah mungkin atau rekan kerja kebanyak nih yang main TikTok juga. Akhirnya Bahkan ada mau beberapa mm-mm. anak timku ada yang influencer loh di TikTok ini ya. Jadi Akhirnya mesti mau belajar mesti mau nggak belajar mau. juga biar kita juga catch up sebagai seorang leader. Nah, ini gimana nih menjembatani? Kan menarik ya Om Jojo. Kalau tadi Om Jojo bilang bahwa ya saya mau nggak mau deh, tadinya kan saya bukan pemain TikTok, tapi akhirnya gara-gara ada anak buah yang pada main TikTok, ya saya cobalah ya akhirnya main TikTok. Ini kan sebetulnya bagian memfasilitasi agar kita gapnya nggak terlalu jauh nih berkomunikasi dengan si anak buah atau tim kita yang ada di situ gitu ya. Ya, Nah, ya. bagaimana kemudian Om Jojo, apa yang membuat Om Jojo akhirnya jauh lebih mudah sekarang ini ketika Om Jojo bisa masuk ke areanya teman-teman anak buah yang dikatakan tadi digital native ini dengan main TikTok dan lain sebagainya. Ya, ya. Eh, Akhirnya saya punya akun TikTok ya, walaupun nggak terlalu update. Tapi memang menjadi relevan dan punya engagement dengan mereka itu jadi Mm. satu hal yang penting ya. Being relevan sama ya engagement Mm. supaya kita tahu gimana cara komunikasi sama mereka. Itu kan sebenarnya bagian dari sistem juga ya gitu ya. Mm. 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 Bagaimana kita juga memahami sebagai Betul. leader itu apa sih yang value yang mereka junjung gitu ya. Mm. Mm. um, Kalau zaman sekarang kan sebentar-bentar healing kan gitu. Kita kan bingung kenapa sih healing terus kan gitu. Update sekali ya. Tapi kalau kita kemudian memahami ya, kita Mm. punya engagement dengan mereka, Mm. akhirnya kita mulai oh ternyata memang beda generasi, beda value gitu buat mereka. Self healing itu penting banget gitu, Betul, beda sama betul, generasi betul. kita gitu ya. Betul, betul. Dan saya setuju banget. Jadi beda generasi itu juga beda komunikasi, beda cara pendekatan dan lain sebagainya ya Om Jojo Bener ya. banget, bener banget Ferin. Oke. Nah, Om Jojo, kalau Om Jojo melihat mau nggak mau kan sebetulnya sekarang banyak dong dari generasi digital native yang sudah berkarir sebagai seorang PR, ya kan? Nah, kalau dari Om Jojo sendiri melihatnya sebetulnya caranya mereka ketika ber-PR dengan eranya Om Jojo dulu itu seperti apa, Om? Sebenarnya kalau misalnya dari sisi basic ya, gitu ya, Mhm. dari sisi basic sebenarnya sama. Hmm. Tapi kelebihan teman-teman milenials ini adalah mereka sangat cepat menangkap tren gitu aja. Jadi I see. kita yang seringkali harus belajar justru dari mereka ya gitu. Mhm. Nah, jadi ada plus minus gitu. Mereka follow tren dengan sangat cepat. Begitu ada aplikasi baru, mereka langsung bisa kuasain. Mereka tahu gimana caranya supaya misalnya jadi FYP itu seperti apa, misalnya gitu ya. Kita kan nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya kalau kita belajar sendiri pusing juga lama-lama. Ini kan kita tanya aja ke mereka gitu. Ini gimana sih caranya? Kenapa begini? Kenapa begitu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain mereka itu juga apa namanya itu ada kekurangan dari sisi apa tadi ya saya bilang strategik ya. Leadership strategik itu masih kurang. Nah, itu biasanya justru dimiliki oleh generasi sebelumnya ya, bos-bosnya ya gitu, leader-leadernya. Jadi memang apa namanya itu strategi kemudian leadership, communication skill gitu ya. Itu satu hal yang basic juga yang harus dimiliki oleh teman-teman PR selain mereka juga mengikuti tren gitu dari multimedia dari digital PR pada saat ini. Setuju Gitu, banget Kak. apa yang Om Jojo sampaikan karena bagaimanapun komunikasi itu menjadi satu kemampuan yang kayaknya timeless ya Om Jojo. Kapanpun kita perlu update, kapanpun kita perlu tahu cara dan strateginya. Karena sekali lagi tadi yang saya highlight dari Om Jojo, pendengar Trijaya ini yang juga mungkin bisa kita jadikan acuan, beda generasi makin beda juga cara kita berkomunikasi dan sehingga kita perlu catch up terus nih bagaimana cara berkomunikasi kita dengan tim, betul dengan klien dan lain sebagainya. Om Jojo, kalau dari pengalaman Om Jojo sebagai seorang PR apa sih yang paling berkesan Om Jojo? Yang paling berkesan ya, kalau dari sisi organisasi gitu ya, dari sisi organisasi memang menyatukan kepala-kepala
para CEO, para founder Oh. dari konsultan PR itu satu hal yang challenging itu. Mhm. Jadi itu saya butuh 2 tahun untuk kemudian membuat mereka bisa berkolaborasi, teman-teman bisa berkolaborasi, punya makan visi gitu ya. Jadi punya makan Mhm. visi. Mhm. Terus kan kita tuh kan nggak bisa collapse. Istilah collapse kalau sekarang anak-anak sekarang tuh ini ya lumrah ya, Azin. Iya, iya, iya. Buat kita kan kalau dulu kan saling kompetisi gitu kan. Betul, betul. Ada collapse kalau sekarang kan collapse. Jadi saya juga Mhm. itu juga mengikuti tren Mhm. milenial ya collapse itu. Nah, untuk bisa menyatukan visi, kemudian bisa berkolaborasi, satu hal yang paling dasar adalah bagaimana kita bisa kenal dulu satu sama lain, trust-nya dulu nih yang diangkat ya. I see. Jadi kalau kita udah trust, maka kemudian kita bisa collapse, kita bisa bekerja sama dengan satu lain. Nah, jadi menciptakan trust itu ternyata juga tidak mudah satu sama lain. Kita butuh pendekatan interpersonal dengan masing-masing. Kita butuh juga memahami intercultural communication gitu, karena Mhm. masing-masing mungkin punya budaya yang berbeda. Jadi Ya. itu butuh 2 tahun untuk menyatukan mereka gitu ya dalam satu visi. Kalau di organisasi di APRI ya. Oke. Jadi itu salah satunya Pendekar Trijaya, dan saya rasa ini mungkin bukan hanya di APRI aja yang dirasakan oleh Om Jojo. Bisa jadi juga di beberapa organisasi lainnya mengalami hal yang sama ya, soal gap tadi komunikasi dan lain sebagainya. Itu menjadi satu persoalan yang kayaknya bukan masalah sendiri nih, akhirnya jadi masalah bersama gitu ya. Ada peribahasa ya, Kak Ari ya. Mhm. Tak kenal maka tak sayang, kan Yes, gitu ya. Nah, benar. itu beneran tuh peribahasa itu. Jadi kalau kita nggak kenal ya nggak akan bisa kolaps kita gitu. Benar banget. Jadi Benar banget. udah dasarnya udah kenalan dulu, kenalan asik, ngobrolnya asik, ngopi bareng nyambung, ngomongnya nyambung, apa namanya itu kalau kita bilang chemistry-nya dapat gitu. Kalau kita bilangnya chemistry dapat, udah pasti udah gitu gampang. Kalau buat kesini gampang, kalau ada slack dikit bisa diobrolin gitu kan. Tapi kalau nggak kenal ya nggak akan trust, tak kenal maka tak sayang. Itu peribahasanya lokal wisdom banget tuh. Benar banget. Nah, Om Jojo, kita juga pengen tahu sebetulnya bagi orang awam, bisa jadi itu juga saya ataupun juga pendengar Trijaya lainnya yang memang belum tahu detail sebetulnya PR itu tuh ngapain sih sebetulnya utamanya. Apakah sekedar mengenalkan perusahaan atau jadi corong kebaikannya perusahaan, atau apalagi sebetulnya yang menjadi PR seorang PR sebetulnya, Om Jojo? Oke, ya. Kalau teorinya teman-teman bisa Google ya. Public relation adalah jembatan, baru gitu ya. Nah, tapi saya kasih gambaran yang sederhana saja yang analoginya lah gitu ya. Analogi ya. Jadi bedanya itu satu gini. Bedanya PR sama advertising itu cuma beda satu huruf. Ya. Bedanya S sama T. Jadi kalau advertising itu selling the story, PR itu telling the story. Oh, oke. Jadi bedanya S sama T doang tuh. Iya. Satu sel, satu tel. Dan tentang telling the story itu atau storytelling yang kita sebut storytelling itu adalah bumbu rahasianya. Ya. Nah, itu satu hal yang jarang sekali diungkap, bahwa ini rahasianya public relation itu adalah storytelling loh kok sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan kepada publik tentang pesan yang kita mau bawa, baik pesan brand, baik pesan perusahaan atau pesan kita sendiri sebagai personal gitu ya. Nah, bagaimana pesan-pesan itu harus diceritakan kepada publik. Dan cerita mengenai storytelling itu sebenarnya udah basic human communication ya. Jangankan kita dan kita bisa belajar misalnya dari kitab suci ya. Semua kitab suci itu kan asalnya dari Tuhan. Tuhan itu berbicara ke manusia itu kan lewat cerita gitu. Jadi itu makanya kenapa manusia diciptakan dan Tuhan tuh ngerti gitu ya, bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk yang bercerita gitu. Yes. Nah, sehingga kemudian kitab-kitab suci itu diceritakan dalam bentuk cerita, ya kan? Kalau dalam bentuk misalnya ceramah kan nggak enak ya dibaca ya, gitu. Atau dalam bentuk textbook gitu kan nggak enak. Tapi semua dalam bentuk cerita, cerita gitu. Jadi itu udah basic human communication sebenarnya, storytelling. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman PR. Oh, makanya juga nggak aneh nih sekarang kayaknya nih, Om Jojo, kalau saya lihat tren yang namanya storytelling itu jadi tren lagi nih. Semua apa-apa dihubungkan bagaimana caranya bisa di tell the story
gitu ya, bercerita data, gitu. ya bercerita ya, data dan lain sebagainya. Betul banget tuh. Ternyata kayak gitu ya, orang memang pada Mm-mm. hakikatnya memang demen cerita gitu ya Om Jojo ya. Mm-mm. Pada Oh, hakikatnya manusia itu senang bercerita senang dan bercerita. senang juga mendengarkan cerita gitu ya. I Dan see. sebenarnya kalau kita mau sadar dari Mm-mm. sejak kecil aja kan orang tua kita menanamkan moral itu kan lewat cerita ya. Cerita Ada betul. si kancil lawan Mm-mm. buaya ya kan gitu. Itu kan Benar benar benar. apa sih gitu kan, tapi ternyata di dalamnya ada moral gitu. Nah, itu pesan-pesan itu. Nah, sebenarnya itu adalah cara-cara PR juga. Cara-cara PR juga. Oke. Jadi Mm-mm. itulah Hanya beda. Mm. kurang lebih Hanya- begitu. betul Gimana? betul. Hanya bedanya di era digital gitu ya. Di era Mm-mm. digital itu Mm-mm. ya karena sekarang orang udah nggak dengerin cerita lewat dongeng gitu ya, tapi Ya ya ya. ceritanya udah pendekatannya digital. Jadi Betul. lewat visual gitu. Betul. Jadi Betul. ada satu riset juga dari HubSpot yang menyatakan bahwa pesan storytelling dengan foto itu Mhm. lebih banyak di like dan di share 90%. Hmm. Nah, sementara cerita yang disampaikan lewat audio visual itu lebih banyak di like dan di share 1200%. Wow. Jadi itu kenapa kemudian kita juga mesti relevan dengan zaman. Artinya ya Betul. sudah storytellingnya diceritakan dengan multimedia gitu. Ah, Hmm. ini nih teman-teman yang saya garis bawahi adalah kita perlu catch up dengan zamannya gitu ya. Jadi Hmm. nggak bisa lagi nurutin hal-hal yang konvensional yang bisa jadi sebetulnya sekarang udah nggak berfungsi Relevan. lagi, nggak relevan lagi. Hmm. Oke. Nah, Om Jojo, yang kita juga pingin tanyakan kepada Om Jojo, bagaimana kemudian strategi sebetulnya para PR sekarang dan dalam konteks juga leadership. Karena sebagian industri-industri lain juga banyak Om Jojo yang mengeluhkan bahwa soal gap generation ini salah satunya adalah lack of leadership untuk orang-orang yang digital native. Nah, ini dari Om Jojo sendiri, kira-kira dari organisasi PR punya strategi apa Om Jojo untuk bisa membangun jiwa leadership terutama di kalangan para digital native ini? Gimana Om Jojo? Oke, ya. Eh, saya kira tadi ya dua hal tadi yang menjadi relevan dan juga engage dengan itu tim kita ya. Nah, dan mengikuti tren teknologi digital itu sudah pasti gitu. Artinya kita sebagai leader itu harus memahami itu juga. Kenapa? Karena cara mereka berkomunikasi itu mereka lebih nyaman ketika kita WhatsApp misalnya gitu dibandingkan kita ngomong langsung gitu ya. Iya. Jadi buat kita tuh kayak nggak sopan kalau kita ya, tapi buat mereka tuh wajar-wajar aja gitu ya. Kalau sekarang ada mahasiswa ke dosennya chat malam-malam kan gitu kan, kalau kita aduh nggak sopan nih jam 9 ngechat, buat mereka mungkin buat biasa aja sekarang gitu. biasa aja gitu. Nah jadi itu yang kita mesti pahami. Jadi culture millennial cultures itu yang value itu yang kita mesti pahami. Jadi mengikuti tren teknologi digital itu udah pasti, tapi saya kira ada 3 konsepsi dasar ketika kita mau menggunakan public relation di masa sekarang. Nah, jadi walaupun apapun itu mediumnya gitu ya, mediumnya. Jadi 3 konsepsi dasar ini yang seharusnya ada di setiap pesan, setiap cara yang kita mau sampaikan gitu. Pertama tadi yang saya bilang adalah pendekatan storytelling, pendekatan bercerita. Itu harus touch logiknya mereka, harus touch emotionnya, touch needs-nya juga. Jadi logic, emotion, sama needs dari audiens kita gitu ya. Ya mungkin juga tim kita itu mesti disentuh gitu. Oke. Nah, berkaitan karena Om Jojo sempat singgung perlu mendekatkan dengan touch, logic, dan emotion. Nah, kalau di media digital ukuran efektif bahwa PR itu sudah berjalan apa Om Jojo? Ada beberapa sih kalau dari campaign PR ya. Campaign PR itu ada beberapa. Jadi memang pengukurannya tidak hanya kalau dari kita untuk program tidak hanya dari sisi sentimen atau kuantitas ya, tapi kita bisa misalnya melihat akun-akun siapa saja yang mendukung percakapan positif dari kita sebagai leader atau sebagai brand itu. Terus kemudian pesan positif yang di pick up oleh audiens kita nyampe nggak gitu ke mereka ya. Nah, kalau kita mau ngukur secara kuantitatif biasanya kita memang pakai mesin namanya social listening gitu ya. Nah, itu kita biasa pakai. Terus kemudian juga kalau kita mau pakai
apa itu pengukuran yang lebih menyeluruh ya memang harus bikin audit persepsi gitu. Bagaimana kemudian persepsi dari tim kita, persepsi dari audiens kita tuh di audit gitu, di riset. Nah, sudah sesuai apa enggak ekspektasi mereka terhadap apa yang kita deliver gitu. Gitu kali. Oke, baik. Nah, Om Jojo, ini masuk di detik-detik terakhir yang kayaknya kita nggak terasa banget ngomong. Perlunya sih sebetulnya di kafe biar panjang gitu ya. Kalau ini kan berdurasi, jadinya mungkin agak lebih singkat nih pendengar Trijaya kita banyak ngobrol dengan Om Jojo. Om Jojo, kedepannya apa yang ada dalam bayangan Om Jojo, apa yang ingin dilakukan, dan kemudian ekspektasi apa yang sebetulnya Om Jojo harapkan terhadap perkembangan dunia PR dan juga konteksnya dalam soal leadership ini. Silakan Om Jojo. Saya kira ya, di era pandemi kemarin kita sempat down juga ya, sempat terdampak juga secara industri. Tapi 2021 kita udah mulai running lagi, dan sekarang sih seharusnya sudah back to track gitu. Nah, kalau lihat dari apa namanya itu tren baik di Indonesia maupun tren di luar, kebutuhan manusia terhadap komunikasi itu tetap saja tinggi. Karena apa? Karena makin banyak informasi yang bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi data, memang eranya big data, tapi data pun bisa dimanipulasi gitu kan. Jadi era hoax, gitu, hoaxnya semakin baik dan hoaxnya semakin kuat juga. Hoaxnya juga punya data kan gitu, walaupun datanya manipulatif. Nah, jadi peran PR di masa depan tetap akan dibutuhkan karena baik dari baik kita mengatasnamakan personal atau mengatasnamakan brand atau perusahaan, bagaimana supaya pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens kita gitu ya. Dan pemahaman soal interpersonal, soal intercultural communication itu sangat penting. Nah, apalagi di negara kita gitu ya, di bangsa Indonesia yang secara kultur itu banyak banget, beda-beda bahasa, beda-beda budaya gitu, dan pemahaman komunikasi antar budaya itu jadi sangat penting karena ketika kita bicara sama audiens kita gitu ya, ya mereka punya value sendiri, punya local wisdom gitu ya. Saya bahasakan itu local wisdom. Jadi local wisdom itu mesti kita pahamin ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Dan itu penting banget gitu. Orang luar mungkin nggak paham itu, tapi kita sebagai orang Indonesia kan paham betul sekali ketika kita ngomong sama orang Jawa, sama orang Medan kan pasti berbeda. Beda gitu cara kita ngomong kan. Kalau nggak kita bisa baperan kan gitu. Betul. Kita bisa baperan. Gua ngomong kok galakan dia gitu, padahal bukan galak, emang suaranya begitu kan gitu, kayak Sumatera. Nah, begitu juga cara kita berkomunikasi sama tim, sama sebagai leader ya. Oke, jadi betul-betul pendengar Trijaya, ada satu hal yang saya highlight di sini adalah komunikasi, menyesuaikan dengan zamannya bagaimana kita berkomunikasi. Itu sih yang gak kalah penting sebetulnya dalam memimpin dimanapun, kayaknya bukan hanya di dunia PR. Plus ditambah local wisdom, cari plus kalau di Indonesia. Betul, ditambah local wisdom tuh yang gak kalah penting. Benar-benar think globally, act locally, kayaknya begitu ya. Banget. Banget ya. Om Jojo, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di program The Leader Trijaya FM, dan sukses selalu buat Om Jojo. Sukses. Yes, semuanya. Dan pastinya jaga kesehatan Om Jojo, protokol kesehatannya ya. Dan pendengar Trijaya, demikian tadi obrolan saya bersama Om Jojo Suharjo Nugroho, Jojo S Nugroho sebetulnya ya, beliau biasa disapa, selaku Ketua Umum APRI dan juga Managing Director Imogen PR. Saya Riri Artakusuma, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.